6 negara di dunia pernah menolak Ustadz Abdus Somad. Bagaimana tanggapan Anda? Anda senang ataukah Anda ikut prihatin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana tanggapan Anda menanggapi berita yang beredar disebar-sebar di WA di mana-mana, yang sumbernya dari CNN Indonesia. CNN Indonesia insya Allah nanti sumbernya bisa kita lihat linknya di dalam deskripsi video ini, yang memberitakan bahwa ada 5 negara selain Singapura, ada 5 negara yang sudah pernah menolak Ustadz Abdus Somad. Ini bagaimana tanggapan Anda? Kalau saya pribadi sih ikut prihatin, tidak ikut senang. Jika ada umat Islam yang merasa senang ada seorang ustadz ditolak di negara-negara ini, ya perlu dipertanyakan tentang keimanannya. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau menjadikan di dalam hati kami ya Allah ghillan sebagai rasa hasud, iri, dengki, lilladzina amanu kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jika ada umat Islam walaupun toh misalnya nih merasa tidak setuju, tidak sependapat dengan cara dakwanya Ustadz Abdus Somad, tetapi kalau merasa bangga ada seorang ustadz dicekal, dideportasi di negara-negara yang memang tidak suka dengan dakwanya Ustadz Abdus Somad, ini kami sangat prihatin nih. Mengapa prihatin? Kami sendiri Al-Fakir dan Mu'allim ini tidak semuanya setuju dakwanya Ustadz Abdus Somad. Mohon maaf, karena la ya'riful alima illal alimu. Tidak mengetahui orang yang alim kecuali orang yang sesama alim. Ada beberapa hal memang dakwanya Ustadz Abdus Somad itu yang kami kritisi, tetapi kami tidak mau membuka-bukanya gitu. Hanya sekali, yaitu tentang Rasulullah SAW yang dituduh belum berhasil mendakwahkan Islam rahmatan lil alamin. Ini yang kami tidak setuju ini. Kami pernah istilahnya agak ngeyel. Rasulullah SAW saja tatkala lahirnya belum dakwah, ini belum apa-apa, nurnya Rasulullah itu sudah menjadi rahmatan lil alamin. Bukan harus begini begitu seperti khilafah begitu, tidak. Walaupun kami ini sekali lagi tidak semuanya setuju dengan gaya cara dakwanya Ustadz Abdus Somad, tetapi kami prihatin kalau seorang ustadz Islam itu dicekal, dideportasi, ditolak di beberapa negara. Kalau menurut kabar dari CNN Indonesia nih, 5 negara itu ya kita jadikan satu, termasuk Singapura berarti menjadi 6. 6 negara pernah menolak UAS. Yang pertama nih Hongkong tahun 2017 dengan alasan, ya bisa dilihat sendiri dalam beritanya nih, berita ya, lihat nanti klik linknya. Adapun video ini kami fokus hanya kepingin mengajak umat Islam ini jangan bangga ada seorang ustadz dicekal di negara-negara yang tidak Islami lah. Kok merasa bangga gitu loh, merasa bangga senang begitu. Jangan merasa senang, kita harus prihatin. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan di dalam hati kami ini rasa iri, dengki, hasud kepada orang-orang yang sesama beriman.
Kalau misalnya nih ada sesama ustadz yang dicekal, dideportasi dengan negara lain, kita ikut senang. Jangan-jangan hati kita penyakitan. Kita rasa hasut iri dengki begitu ya. Kami Al-Fakir Mu'alim dari sejak kecil nih ya sebagai kader NU Tulen. Ya kami kan lahir di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Ya tahu sendirilah Mbak Maimun Zubair, Mbak Abdurrahim Ahmad dan yang lain-lain. Kemudian kami dakwah di Kalimantan Timur juga membawa bendera NU. Kami menjadi ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Sampai kami pindah di Banten menjadi RMI, Wakil Ketua Robitoh Mahid Islamiyah. Membawa NU di mana-mana selalu membawa NU. Tetapi kami itu merasa nggak senang gitu. Kalau misalnya ada umat Islam sendiri yang nggak tahu apa-apa, ada seorang ustadz dicekal di mana-mana kok senang. Ya beritanya disebar-sebar sambil senang sambil ketawain, jangan begitulah. Jangan begitu. Ustadz Abu Somad itu tidak semuanya radikal menurut kami. Hanya ada beberapa hal yang memang perlu diluluskan, perlu dijak untuk dialog begitu. Ya, yang pertama tadi Hong Kong tahun 2017. Yang kedua Timur Leste lah. Timur Leste kan jelas ini negara seperti apa tahun 2018. Yang ketiga Belanda, Swiss saat kalah beliau ingin ke Belanda tapi lewat Swiss begitu ya. Yang menolak Swiss tahun 2019. Kemudian Jerman ya pada Oktober 2019 juga. Oktober 2019. Ini ingat nih, perhatikan beritanya. Sudah Covid atau belum nih? Sudah Covid atau belum? Kemudian yang kelima nih, Inggris tahun 2020. Sudah Covid atau belum? Nah, ini kan perlu ditelusuri. Bukan hanya ditolak karena liberal, karena teroris begitu, karena mendakwakan khilafat. Tidak semuanya begitu. Mungkin ya karena ada hal-hal yang bersifat dokumentasi tadi itu yang bersifat dengan kesehatan, WHO dan seterusnya. Jadi sekali lagi intinya jangan sampai kita merasa senang ada seorang ustadz dari Indonesia yang tidak begitu ekstrim, tidak begitu radikal. Walaupun toh nama beliau itu dicatut ya. Dicatut dalam deretan mubalik atau ustadz radikal. Memang beliaunya itu menurut kami Al-Fakir Mu'alim perlu diajak untuk dialog. Adu semua hujah begitu. Kami siap. Kami siap tentang ketatanegaraan terutama dan tentang khilafah. Kami siap. Sampai menemukan titik temu ya tentang bentuk dan sistem negara khilafah dengan Pancasila. Kami siap untuk dialog itu. Apakah memang khilafah itu harus wajib ataukah kewajiban itu kepemimpinan? Kepemimpinan dalam bahasanya orang Syiah disebut imamah. Khilafah, imamah, imarah ini harus perlu dipahami. Oleh sebab itulah kami siap untuk dialog dengan ustadz-ustadz yang dianggap radikal, yang dianggap agak menolak ya tidak setuju dengan Pancasila dan seterusnya. Kemudian akhir-akhir ini kan berita ini mencuat tentang Singapura ya pada Mei kan 2022 ini yang memang menolak Ustadz Abdul Somad atau UAS yang alasannya ya karena memang dianggap ustadz radikal, ustadz teroris seterusnya. Itu kan anggapan. Oleh sebab itulah anggapan-anggapan itu perlu ada klarifikasi dan ada ulama yang menjembatani untuk dialog dengan UAS. Demikian tanggapan kami. Wallahu taala a'lam bishawab.